Bab 3061. Pembagian kapal. Banyak orang tercengang dan merasakan sesuatu salah. Wah, Pak Tua Galaksi sepertinya belum pernah mendengar tentang token emas. Tapi jiwa ini diatur untuk mengendalikan wilayah rahasia. Bagaimana mungkin dia memiliki rahasia yang tidak dia ketahui? Benar saja, lelaki tua galaksi bertanya balik dan memberitahu Yamin Wei bahwa dia tercengang. Senior, maksudmu kamu belum pernah melihat benda ini? Yamin Wei berkata tidak percaya. Aku belum pernah mendengarnya, tetapi katamu kamu memiliki benda ini, coba biar aku lihat. Segera, lelaki tua itu melanjutkan. Ada. Yamin Wei mengangguk, lalu buru-buru mengeluarkan token galaksi emas dari alisnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua galaksi. Orang tua itu mengambil token emas dan memeriksanya berulang kali, mengerutkan kening dan mengendur. Semua orang menahan napas dan menatap lelaki tua itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada token emas pasti akan segera terungkap. Pada akhirnya, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan melemparkan token emas kembali ke Yamin Wei. Kesimpulan yang dia berikan mengejutkan semua orang. Di mata orang tua ini, benda ini tidak berguna. Apa? Saat lelaki tua itu mengucapkan kata-katanya dengan pasti, ada keributan instan di alun-alun. Mata banyak orang melebar tidak percaya, beberapa orang seperti disambar petir, curiga bahwa mereka salah dengar. Token galaksi emas jatuh ke tangan pengontrol aturan wilayah rahasia di galaksi, tetapi kesimpulannya tidak berguna. Sejak lebih dari sebulan yang lalu, terjadi badai darah di Gunung Sihir dan telah menyebar ke jurang galaksi, menyebabkan banyak orang meninggal. Apakah itu tidak berharga sekarang? Beberapa pejuang kebanggaan yang menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan token emas, hampir ambruk. Senior, apa kamu yakin tidak bercanda? Tanya Yamin Wei. Aku tidak pernah bercanda. Dari zaman kuno hingga sekarang, aku tidak pernah melihat token emas dan tidak memiliki ingatan tentang efek token emas. Hal ini kira-kira setara dengan token ungu yang diwarnai dengan emas. Konfirmasi ulang lelaki tua itu membuat semua orang tercengang. Memiliki tampilan yang unik dengan token emas, tidak memiliki tampilan kompleks yang sama dengan token emas. Tidak, itu tidak mungkin. Uff. Mendengar ini, akhirnya muncullah seorang pejuang kebanggaan dengan mata merah dan wajah sepucat kertas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan dan menyemburkan seteguk darah. Dia menghabiskan banyak usaha, bahkan mengkhianati saudara dekat, tapi token emas yang dia rampok sebenarnya hanya token biasa. Tidak ada yang istimewa. Wajah Yamin Wei juga jelek. Setiap orang memiliki banyak fantasi tentang token emas dan sekarang kenyataan telah menghancurkan tebakan mereka. Senot Zhang yang bersembunyi di antara kerumunan, semakin tersesat dan ingin menangis tanpa air mata. 80% dari aliansi loyalitas dimusnahkan dan mereka kehilangan banyak uang, hanya untuk merebut barang yang tidak berguna. Eric Qin, apakah benar apa yang dikatakan jiwa itu? Ketika Iblis Fu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mata Eric Qin bergerak, dia juga sedikit bingung. Jawaban lelaki tua itu terlalu tak terduga. Tidak hanya yang lain tidak percaya, tetapi dia juga lengah. Lagi pula, ada rahasia tertentu yang terlibat dalam token emas, sesuatu yang sudah pasti banyak orang yakini. Selain itu, wilayah rahasia galaksi berasal dari zaman kuno dan diciptakan oleh master yang tak terhitung jumlahnya di atas master abadi. Apakah akan ada masalah dengan token fusion? Dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Apa kalian masih punya pertanyaan lain? Ketika keributan di bawah mereda, lelaki tua itu terus bertanya. Namun, semua orang terkejut dengan token emas, tidak ada yang tega bertanya apapun. Terlebih lagi,
Aturan galaksi dan Fairy, kata lelaki tua itu dengan hati-hati sebelumnya, dan semua orang memahaminya. Baiklah, karena tidak ada yang perlu ditanyakan, mari kita mulai secara resmi. Pria tua itu melambaikan tangannya, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari seluruh alun-alun. 10 sosok itu diselimuti cahaya, batu biru di kaki mereka juga naik dari tanah. Seperti orang tua, mereka berdiri di platform tinggi dan diperhatikan oleh semua orang. Dan 10 orang tersebut adalah Nico Bai, Brayden Xiong, Jaden Xiong, Sonny Yuan dan lainnya. Semua orang segera menyadari bahwa pria tua galaksi telah memilih 10 pejuang kebanggaan terkuat, yang juga merupakan 10 besar pejuang kebanggaan dalam daftar galaksi. Ini sekaligus mengukuhkan kekuatan paviliun harta karun di balik daftar galaksi dari satu sisi. Pejuang kebanggaan memilih 10, dan kapal bintang juga kebetulan 10, yang jelas bukan kebetulan. Senior, bisakah aku bergabung dengan sesama teman seiman? Bisakah kita memilih kapal bintang yang sama? Berdiri di platform tinggi, Sonny Yuan melipat tangannya dan membuka mulutnya, kata-katanya sangat mencengangkan. Ekspresi banyak orang berubah, mata mereka bersinar dengan warna yang aneh. Dalam 10 besar daftar galaksi, semuanya adalah tokoh pejuang kebanggaan, dan kekuatan mereka lebih 10 kali lipat dari kultivator biasa. Ketika Sonny Yuan bergabung, kapal bintang yang mereka pilih harus sangat kompetitif di galaksi. Bahkan pejuang kebanggaan yang berada di peron tinggi lainnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik keduanya. Rupanya, mereka berdua menyembunyikan semua orang dari masalah ini. Bisa. Inilah yang diizinkan oleh aturan, lelaki tua galaksi itu langsung mengangguk tanpa bertele-tele. Senior, saudara-saudara kita juga memilih untuk bergabung. Selanjutnya, Jaden Xiong juga berbicara. Ini mengejutkan lebih banyak orang. Meskipun Jaden Xiong dan Brayden Xiong adalah saudara kandung, tetapi Brayden Xiong adalah anak seorang selir. Ketika 10 besar daftar galaksi diumumkan sebelumnya, Brayden Xiong adalah orang yang kedudukannya lebih rendah dari Jaden Xiong, malah lebih tinggi peringkatnya dan menyebabkan banyak diskusi. Semua orang berpikir bahwa hubungan antara keduanya pasti tidak cocok, tetapi mereka tidak menyangka bahwa darah lebih kental daripada air. Ini mengubah ekspresi Sonny Yuan. Dia pikir dia dan Yamin Wei akan bergabung, dan di kapal bintang, kecepatan mereka pasti menang, tapi tidak menyangka saudara-saudara Xiong akan bersama. Pak Tua Galaksi mengangguk lagi, kemudian melihat tidak ada yang berbicara lagi. Jadi dia melambaikan tangannya, dan 2 pejuang kebanggaan, peringkat 11 dan 12, naik ke atas panggung. Semuanya, galaksi telah dibuka, naik perahu dan seberangi sungai. Kemudian, lelaki tua galaksi terbang tinggi, dan pita yang jatuh dari langit sepenuhnya menyelimuti semua kultivator. Diselimuti oleh cahaya, semua kultivator tampak bersemangat dengan antisipasi. Setelah menunggu begitu lama, wilayah rahasia galaksi akhirnya dibuka. Segera, gulungan cahaya menyelimuti semua orang, dibungkus dengan sosok semua orang, dibagi menjadi 10 arah dan menghilang di alun-alun. Hanya lelaki tua galaksi yang tersisa, memandang aneh ke tempat mereka menghilang. Sudah bertahun-tahun, tatanan zaman kuno benar-benar muncul kembali. Aku tidak tahu perubahan apa yang akan dibawa ke wilayah rahasia ini. Pak Tua Galaksi menghela nafas pelan. Token emas tentu saja tidak sesederhana itu, tetapi ada beberapa hal yang berada di bawah yurisdiksi otoritasnya sendiri dan tidak dapat dikatakan. Eric Kin juga merasakan sekuntum bunga di depan matanya, lalu membiarkan cahaya memindahkannya. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah berdiri di pantai. Dia tidak tahu apakah tempat ini terhubung ke alun-alun sekarang. Gelombang air meledak ke telinga, membuat orang merasa gelisah.
Angin sepoi-sepoi datang, dengan uap air yang kuat. Galaksi meski bernama sungai, namun nyatanya jika dilihat dari luas dan dalamnya, lebih tepat disebut lautan bintang. Apa yang disebut wilayah rahasia galaksi berarti bahwa sejak memasuki galaksi, mereka telah berada di wilayah rahasia. Jadi melintasi galaksi adalah ujian pertama. Di depan air yang tak terbatas, sebuah kapal bintang yang memancarkan cahaya ungu diam-diam berlabuh di pantai. Bersambut.